Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafianda, mahasiswa semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya menyusun bahan ajar dan modul pembelajaran. Pembahasan ini sangat penting karena banyak guru dan mahasiswa calon guru yang masih memahami bahan ajar sebatas kumpulan materi. Padahal sebenarnya bahan ajar adalah instrumen pedagogis yang berfungsi menghubungkan tujuan pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, nilai-nilai dan karakter peserta didik dalam sebuah sistem pembelajaran yang utuh. Bahan ajar pada hakikatnya tidak hanya merupakan teks atau teori yang dituliskan dalam buku. Bahan ajar adalah perangkat yang dirancang secara sistematis untuk membimbing pengalaman belajar peserta didik. Ia memuat tujuan, materi, aktivitas, nilai, hingga evaluasi yang semuanya saling berkaitan. Karena pendidikan merupakan sebuah sistem seperti yang dijelaskan oleh Mensterhauser, maka penyusunan bahan ajar juga harus bersifat sistematik. Artinya, bahan ajar harus disusun bukan hanya berdasarkan materi yang ingin diajarkan, tetapi juga berdasarkan tujuan pembelajaran, karakter siswa, kebutuhan kelas, dan metode pembelajaran yang digunakan. Jika kita membuat bahan ajar tanpa memperhatikan hubungan-hubungan ini, pembelajaran akan kehilangan arah dan tujuan tidak tercapai secara optimal. Proses penyusunan bahan ajar selalu dimulai dari kurikulum. Disinilah guru atau mahasiswa calon guru harus memahami komponen kurikulum seperti standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar atau capaian pembelajaran, kemudian menurunkannya menjadi indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas dan terukur karena tujuan inilah yang menentukan isi modul, aktivitas siswa, dan jenis penilaiannya. Misalnya, jika tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan makna jujur dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari, maka bahan ajar harus memuat dalil, definisi, kisah teladan, dan latihan yang relevan. Setelah memahami tujuan, langkah berikutnya adalah menganalisis karakteristik peserta didik. Analisis ini meliputi kemampuan awal mereka, gaya belajar, latar belakang, minat, dan tantangan yang mereka hadapi. Analisis ini sangat penting karena bahan ajar yang terlalu sulit atau terlalu mudah tidak akan efektif dalam pembelajaran PAI misalnya. Kondisi siswa sangat beragam, ada yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, ada yang masih terbata-bata, ada yang suka belajar visual, ada yang kinestetik. Karena itu, bahan ajar harus fleksibel dan menyediakan variasi kegiatan untuk mengakomodasikan perbedaan tersebut. Setelah itu, barulah bahan ajar disusun dengan struktur yang sistematik. Struktur tersebut dimulai dari identitas pembelajaran yang mencakup mata pembelajaran, kelas, semester, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Kemudian, disusun IPK dan tujuan pembelajaran yang jelas. Pada bagian berikutnya, dibuat peta konsep yang berguna untuk menunjukkan hubungan antar materi. Peta konsep membantu peserta didik dan guru melihat alur pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga materi tidak terasa terpotong-potong. Bagian inti dari bahan ajar adalah penyajian materi. Materi harus disusun secara runtut dengan memperhatikan 3 unsur: substansi keilmuan, struktur pedagogis, dan orientasi nilai.
Penyajian materi idealnya dimulai dengan apresiasi, kemudian konsep utama, dalil, contoh kehidupan, kisah teladan, ilustrasi, dan ditutup dengan rangkuman. Penyajian materi seperti ini membuat siswa lebih mudah memahami isi ajar serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain materi, bahan ajar juga harus memuat aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Aktivitas ini bisa merupakan diskusi, refleksi, nilai, permainan peran, jurnal harian, tugas proyek, hingga praktik ibadah. Aktivitas ini penting agar siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga menghayati pempraktikannya. Setelah aktivitas, bahan ajar harus mencantumkan media dan sumber belajar. Media bisa berupa gambar, video, infografis, audio tilawah, aplikasi digital, atau buku referensi. Pemilihan media harus mendukung tujuan pembelajaran dan sesuai dengan karakter peserta didik. Kemudian, bagian terakhir dari bahan ajar adalah instrumen penilaian. Penilaian harus selaras dengan tujuan pembelajaran dan mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian ini berupa tes tertulis, observasi, kinerja, portofolio, jurnal sikap, atau rubrik perilaku. Dengan demikian, penilaian tidak hanya mengukur apa yang siswa tahu, tetapi juga bagaimana mereka bersikap dan berperilaku. Dalam penyusunan bahan ajar, penting juga memahami jenis-jenis bahan ajar. Ada bahan ajar cetak seperti modul dan LKPD, bahan ajar visual atau audiovisual seperti video kisah nabi atau infografis, bahan ajar digital interaktif seperti e-modul dan kuis digital, serta bahan ajar berbasis aktivitas kontekstual seperti jurnal, nilai, dan proyek sosial. Keempat jenis bahan ajar ini tidak bersifat tunggal, melainkan dapat dipadukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan bermakna. Secara prinsip, pengembangan bahan ajar harus memenuhi prinsip kesesuaian dengan kurikulum, integrasi antar seluruh jenis kompetensi, diferensiasi untuk menghadapi keberagaman karakter siswa, keterbacaan bahasa, kemudian akses serta keberlanjutan dalam membentuk karakter. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa bahan ajar yang dibuat bukan hanya lengkap, tetapi juga efektif untuk mengarahkan perubahan perilaku dan membentuk karakter peserta didik. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa menyusun bahan ajar dan modul bukan sekedar mengumpulkan materi atau menyalin dari buku. Menyusun bahan ajar adalah proses mendesain atau proses desain pembelajaran yang memadukan tujuan, materi, metode, nilai, aktivitas, media, dan penilaian secara sistematik. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita sebagai calon pendidik dapat menjadi perancang pengalaman belajar yang jauh lebih baik dan bukan sekedar penyampai materi. Semoga penjelasan ini membantu kita semua dalam mempersiapkan diri menjadi pendidik yang profesional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.